Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada kali ini video pembelajaran kita yaitu membahas di tema yang baru, yaitu tema 3 tentang makanan sehat, dan subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami tentang iklan, kemudian mempelajari organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya, organ pencernaan manusia dan fungsinya, serta dapat membedakan lagu yang bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Iklan. Perlu anak-anak ketahui, iklan adalah bentuk publikasi suatu aktivitas produk atau layanan kepada masyarakat melalui media massa dan internet. Nah, contoh media massa dan internetnya itu adalah koran, kemudian televisi, radio, website, dan masih banyak lainnya. Perlu anak-anak ketahui, ciri-ciri iklan adalah informatif, komunikatif, bahasa singkat dan padat, serta menarik. Kemudian syarat iklan, jika ditinjau dari isinya, iklan itu harus objektif dan jujur, singkat, jelas, dan mudah dipahami, menarik perhatian orang banyak, dan yang pasti tidak boleh menyinggung pihak manapun. Kemudian, syarat iklan ditinjau dari bahasanya. Jadi bahasa yang digunakan dalam iklan itu syaratnya yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Ungkapan yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti. Sugesti itu maksudnya mempengaruhi. Kemudian bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang penting. Nah, tujuan dari iklan adalah memberitahu masyarakat, kemudian mengajak masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat. Itu adalah tujuan dari iklan. Kemudian, ciri-ciri kata kunci dalam iklan. Nah, kata kunci dalam iklan itu terdapat dalam judul iklan. Disebutkan biasanya lebih dari satu kali. Tidak selalu diungkapkan dalam tulisan, tapi bisa diungkapkan dengan gambar. Terdiri dari satu kata atau lebih, kemudian mewakili keseluruhan topik, kemudian berupa kata atau kelompok kata yang bersifat khusus atau spesifik. Nah, itu materi tentang iklan ya anak-anak. Selanjutnya kita ke muatan IPA. Nah, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Anak-anak perhatikan gambar di depan kalian. Itu adalah sistem pencernaan pada hewan serangga. Nah, anak-anak, di situ ditunjukkan sistem pencernakannya ya, dengan tanda panah itu. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Jadi dari mulut, kemudian makanan yang dikunyah masuk ke tembolok ya. Esofagus itu salurannya, kemudian masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Kemudian setelah hancur, makanan masuk ke lambung, dicerna oleh enzim lalu masuk ke usus untuk diserap, dan sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Itu adalah sistem pencernaan pada hewan serangga. Kemudian yang kedua adalah istilahnya hewan ruminansia. Nah, anak-anak perlu ketahui, hewan ruminansia ini adalah hewan yang memamah biak. Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memakan 2 kali, sehingga kelompok hewan tersebut dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Nah, hewan jenis ini adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, pada pencernaan ruminansia, makanan yang masuk ke dalam mulut akan masuk ke kerongkongan lalu masuk ke lambung. Lambung sapi ini
Ya, contohnya ada sapi di sini, terdiri dari 4 bagian yang disebut dengan perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau obamasum. Abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Dari kerongkongan, makanan yang masuk ke perut besar dan perut jala, di dalam perut besar dan perut jala makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa oleh adanya enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat dalam lambung hewan tersebut. Jadi di dalamnya sudah terdapat bakteri dan jenis protozoa. Makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kali. Jadi dikunyah kembali. Selanjutnya makanan masuk ke perut besar lalu perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Jadi, makanan tersebut disaring terlebih dahulu sehingga tidak masuk ke omasum bersama makanan. Kemudian, makanan masuk ke perut omasum. Di sana, makanan dicerna secara mekanik. Nah, itulah proses atau sistem pencernaan pada binatang atau hewan ruminansia atau yang lebih kita kenal hewan memamah biak. Selanjutnya ini ada ikan ya anak-anak. Sistem pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Hampir sama dengan serangga tadi. Selanjutnya kita ke hewan katak. Sistem pencernaan katak itu sama dengan reptilia, terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, kloaka ini adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Nah, itulah contoh-contoh sistem pencernaan pada hewan. Sekarang kita masuk ke organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Anak-anak perhatikan gambar yang proses pencernaan pada manusia. Nah, manusia ini memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi sisa penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia yaitu kelenjar ludah di dalam mulut, esofagus, hati, lambung, usus besar, usus kecil, usus halus, dan trek yang ada di depan kalian. Proses pencernaan pada manusia. Nah, manusia ini memerlukan makanan sebagai sumber energi. Maka yang pertama, makanan akan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dan dibantu dengan air liur. Ya, ada kelenjar ludah di sana. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap air dan dibuang zat-zat sisanya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui makanan lewat rektum, ya anak-anak. Nah, untuk makanan yang sebaiknya dicerna adalah makanan yang mudah dicerna supaya tidak mengganggu sistem pencernaan. Karena makanan yang baik dapat membantu kesehatan manusia. Selanjutnya, anak-anak tentu masih ingat tentang tangga nada
mayor dan tangga nada minor. Nah, kedua tangga nada ini sudah kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 ya anak-anak. Sekarang kalian lihat ada lagu Maju Tak Gentar di sini. Lagu Maju Tak Gentar ini merupakan lagu berjenis atau bertangga nada mayor karena memiliki bersifat semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Ya, selanjutnya ada lagu Syukur. Lagu Syukur ini merupakan lagu bertangga nada minor. Jadi di sini yang kita pelajari adalah anak-anak mampu membedakan lagu yang bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu Syukur ini ya anak-anak. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, itu bertangga nada minor. Jadi itulah yang dapat kita pelajari pada pembelajaran kali ini ya anak-anak. Semoga penjelasan dari Miss ini dapat memudahkan kalian untuk memahami materi. Anak-anak harus lebih rajin membaca buku supaya mendapat informasi-informasi yang lebih banyak. Tetap semangat ya anak-anak. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.